Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri ad-dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, kaifa halukum? Semoga kalian dalam keadaan sehat wal afiat, dijauhkan dari segala macam penyakit. Di hari Jumat yang berkah ini kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah virus ini terkhusus di negeri kita tercinta dan umumnya kepada negeri-negeri yang lain. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Perkenalkan dulu, nama Bapak Pak Yuda, Hizrian Yuda, Bapak pengajar SKI di kelas 5 saat ini. Baik, kita langsung saja. Kalian bisa buka buku kalian masing-masing. Sejarah kebudayaan Islam. Kalian buka pelajaran pertama semester 1, yaitu hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Baik, Bapak baca. Selama 10 tahun Rasulullah SAW beserta para sahabatnya menjalankan ajaran Islam dan mendakwahkannya kepada penduduk kota Mekah. Selama itu juga beliau dan para sahabat harus bersabar menghadapi tekanan, cacian, bahkan siksaan dari kaum musyrik Quraisy. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara diam-diam. Dari tangan Rasulullah SAW, beliau SAW berdakwah kepada keluarga yang terdekatnya, seperti istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, seperti teman akrabnya yang lain yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, maulanya pembantunya yaitu Zaid bin Harithah, dan kepada sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar berdakwah kepada teman-temannya yang lain, yang mana diantaranya adalah Utsman bin Affan masuk Islam, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi yang memeluk agama Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita lanjut. Terlebih lagi setelah kepergian paman beliau Abu Talib, kaum Quraisy semakin terang-terangan dalam melakukan tekanan dan ancaman terhadap beliau. Ketika pamannya Abu Talib masih hidup, orang Quraisy berpikir berkali-kali kalau ingin menyakiti Rasulullah SAW, karena Abu Talib masih hidup. Ketika Abu Talib meninggal, kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi untuk menyakiti Rasulullah SAW. Ada yang menyakitinya dengan fisik, ada yang menyakitinya dengan kata-kata. Terlebih lagi 3 bulan setelah kepergian pamannya itu Abu Talib, meninggallah istrinya yang tercinta yang menyokong dakwahnya dari segi materi, yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ini dinamakan dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Kita lanjut. Tahun itu merupakan tahun yang penuh kesedihan bagi Rasulullah, sebab selain ditinggal oleh pamannya, Rasulullah SAW harus bersabar karena ditinggal istri tercinta yang setia menemani dakwah Rasulullah SAW. Kini kota Mekah tidak lagi aman bagi kaum muslimin. Sebagian mereka meninggalkan kota Mekah untuk mencari tempat yang lebih aman. Rasulullah SAW menyarankan agar mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah ini terletak di Afrika yang kita kenal dengan Ethiopia, yang mana di negeri Habasyah tersebut mereka penduduknya penganut Nasrani yang saleh, yang dipimpin oleh Raja Najasyi. Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya, diantaranya Ja'far bin Abi Thalib, yang diikuti oleh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka semua berhijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia untuk mendapatkan perlindungan dari rajanya. Kita lanjut. Adapun Rasulullah SAW sendiri, beliau berniat untuk hijrah ke Yathrib. Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, yang nanti ketika Rasulullah SAW kota ini menjadi nama kota Madinah, sebuah kota yang terletak di sebelah utara kota Mekah. Setelah Nabi berhijrah, nama kota ini berubah menjadi Madinah, dan nama itulah yang kita kenal hingga sekarang. Kota Madinah dahulunya bernama kota Yathrib. Ia terletak di sebelah utara kota Mekah. Berbeda dengan kota Mekah, kondisi alam di Madinah lebih sejuk dan tanahnya subur.
banyak kebun kurma dan gandum di kota ini sehingga sebagian besar penduduknya pandai bercocok tanam. Nanti anak-anak kalian bisa baca, Bapak akan menjelaskan secara ringkas bahwasannya dulu kota Madinah ini, kota Yathrib adalah tanah yang tidak berpenghuni, tidak ada orang di sana, padang tandus. Madinah pertama kali dipenduduki oleh kaum Yahudi dari Bizantium. Bizantium ini di daerah dahulu kota Madinah tidak ada penduduknya di sana. Orang-orang Yahudi lah yang pertama kali menempati kota Madinah tersebut. Mereka berasal dari Bizantium, Romawi Timur yang terletak di Istanbul, yang terletak di Konstantinopel yang kita kenal sekarang dengan Istanbul. Mereka diusir oleh orang-orang Nasrani, yang mana orang-orang Nasrani beranggapan bahwasannya orang Yahudi lah yang membunuh Isa al-Masih. Mereka berperang dengan Yahudi sehingga orang-orang Yahudi berimigrasi ke kota Madinah. Namun keyakinan kita orang Islam tidak. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, akan tetapi Nabi Isa diangkat ke langit. Yang dibunuh itu hanyalah yang menyerupai dengan Nabi Isa. Kembali ke kaum Yahudi. Yahudi ini terbagi menjadi 3, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraidah. Kemudian mereka berimigrasi ke kota Madinah, mereka menempati Madinah. Bagaimana dengan orang-orang Ansar? Orang-orang Ansar dahulunya menjadi 2 suku yang bernama suku Aus dan Khazraj. Mereka berasal dari Yaman. Tatkala bendungan Ma'rib hancur, mereka berimigrasi ke kota Yathrib, kota Madinah. Maka kota Madinah, kota Yathrib ditempati oleh 3 suku. Yang pertama Yahudi, yang kedua Aus, dan yang ketiga Khazraj. Baik, mungkin hanya di sini. Nanti kita lanjut lagi di di pelajaran yang B, penduduk Madinah menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW.